Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bahasa Indonesia makin populer di Australia. Bahasa Indonesia di Australia ya memang sangat populer gitu ya. Bahkan dipelajari juga di university dan juga di sekolah mempelajari juga bahasa Indonesia. Jadi memang populer ya bahasa Indonesia di Australia gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kenalkan nama saya Julie. Julie. Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia. Belajar banyak Bahasa Indonesia ya. Bahasa Jadi orang belajar gitu. Oh, bahkan dia punya pejabatnya pun ini. Kita lebih daripada itu. Boleh Kita juga juga ini, adalah bahasa sahabat Indonesia. dan tetangga. Populer ya. Apa namanya itu bahasa Indonesia. Halo, sahabat bahasa Indonesia Citizen. di Australia. Masyarakat Australia yang fasih berbicara bahasa Indonesia kian banyak dan makin populer sehingga bisa menjadi sarana untuk mempererat dan mempromosikan kerjasama kedua negara. Kemampuan berbahasa Indonesia umumnya mereka peroleh sejak di bangku SMA dan dilanjutkan di tingkat universitas. Itu kan dari sekolah sampai ke universitas. Sebagai tetangga dekat Indonesia, Australia agaknya memiliki bahasa perhatian Indonesia. khusus terhadap bahasa Indonesia. Setidaknya itulah yang ditampakkan oleh pemerintah Australia ketika menyisipkan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan mereka. Jadi dalam kurikulum Sejumlah pendidikan warga ada bahasa Australia yang Indonesia. sudah belajar bahasa dan budaya Indonesia merasakan manfaat dan pentingnya belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya ada banyak alasan kuat bagi orang Australia untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, inilah beberapa alasannya. Yang pertama, Indonesia adalah tetangga terdekat Australia dengan populasi yang cukup besar. Tetangga terdekat ya. Jiran terdekat lah. Yang kedua, bahasa Indonesia termasuk dalam 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Paling banyak digunakan di dunia, termasuk dalam 10 bahasa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sangat mirip dengan bahasa Melayu, sehingga itu telah menambahkan manfaat memfasilitasi komunikasi dengan Malaysia. Yang keempat, Indonesia adalah tujuan wisata paling populer kedua bagi Australia setelah Selandia Baru. Jadi Indonesia ini ya tujuan wisata paling populer bagi ini warga Australia. Yang kelima, penduduk Indonesia lebih banyak dari 20 tetangga atau gabungan tetangga terdekat Australia. Itu termasuk Selandia Baru dan setiap negara di Pasifik Selatan. Ditambah lagi Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Yang keenam, bahasa Indonesia menggunakan huruf Romawi atau Latin dan merupakan bahasa yang relatif sederhana untuk dipelajari, terutama dibandingkan dengan bahasa Asia lainnya. Yang ketujuh, Indonesia semakin menjadi pemeran politik yang dominan di wilayah Australia. Jadi pemeran politik yang dominan di wilayah Australia. Yang kedelapan, hubungan Australia-Indonesia lebih baik. Peningkatan pemahaman lintas budaya bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kesembilan, bahasa Indonesia semakin populer di sekolah-sekolah Australia Barat. Semakin populer ya di sekolah-sekolah di Australia Di samping Barat. itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintahannya berniat mengembangkan kembali kemampuan masyarakat Australia dalam berbahasa Indonesia untuk mendukung konsorsium Australia melalui program studi Indonesia. Perdana Menteri Albanese berpandangan semakin banyak orang Australia yang bisa berbicara bahasa Indonesia, maka semakin erat pula hubungan persahabatan kedua negara.
Dia mengungkapkan beberapa menteri termasuk Perdana Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, serta anggota Solomon Luke Gosling yang ikut hadir dalam delegasi telah belajar bahasa Indonesia. Lagi pula, Australia tidak hanya terkenal sebagai tujuan wisata bagi para turis, namun juga menjadi negara yang diminati banyak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu. Banyak juga Salah pelajar satu alasannya Indonesia karena yang ini ya, Australia memiliki beberapa belajar di universitas yang masuk ke dalam Australia. daftar universitas terbaik di dunia. Hmm. Kota-kota seperti Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, Oh ya, istri Adelaide, Raffi Ahmad pun dan ini Perth kan belajar adalah di kota-kota Canberra favorit kan? pelajar Indonesia di Australia. Sekarang ini banyak masyarakat Australia yang fasih berbicara bahasa Indonesia, sehingga bisa menjadi sarana untuk mempererat dan mempromosikan kerjasama kedua negara. Nah, kemudian di Australia ada OIA di Canberra, di ibu kota Canberra. Australia. Terdapat Australia Indonesia Youth Association atau yang disingkat AIA yang didirikan oleh anak-anak muda Australia yang berdedikasi, fasih berbahasa Indonesia dan sangat mencintai Indonesia. Organisasi itu adalah sebagai tempat berkreasi remaja Australia berusia 18 sampai 30 tahun dalam mempererat dan mempromosikan kerjasama antar pemuda Australia dan Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, budaya, bahasa Indonesia, dan dunia usaha. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi itulah dia gitu ya. Bahasa Indonesia semakin populer di Australia ini, dan bahkan tadi ada persatuan yang ditubuhkan oleh anak-anak muda Australia yang fasih berbahasa Indonesia ya, untuk belajar budaya Indonesia juga gitu ya. Jadi memang sangat populer ini bahasa Indonesia di Australia gitu ya, semakin diminati oleh anak-anak muda gitu ya untuk belajar gitu. Jadi memang populer lah gitu, memang terkenal ya bahasa Indonesia di luar negeri gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.